Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu diberikan kemuliaan, kesehatan, keselamatan, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua dijadikan umat yang mukmin. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya menjelaskan tentang pitung salakirabi atau tentang bab perjodohan ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa perhitungan Jawa atau primbon Jawa ini memiliki makna tersendiri. Dan makna yang terkandung dalam pitungan Jawa ini sebagian besar berupa makna konotatif atau makna kias. Bahasa ini tersusun dalam kalimat yang sangat indah dan berirama. Dan tujuannya itu agar si pembaca itu mudah mengingatnya. Leluhur kita percaya bahwa ada kekuasaan yang maha kuasa di luar kekuasaan dirinya. Pahami? Nah, kekuasaan ini menguasai nasib hidup seseorang. Dan nasib ini ditentukan oleh hari lahir, hari melangsungkan pernikahan, hari pada waktu mendirikan rumah, bahkan nasib baik dan buruk pun dicatat dalam perhitungan ini. Leluhur kita itu pada waktu zaman dahulu itu mencatat hal tersebut dan selalu memperhatikan perhitungan saat-saat kejadian dan akibatnya. Hal inilah yang dinamakan dengan ilmu titen. Nah, ilmu titen inilah yang nantinya akan membangun sebuah sistem yang menghasilkan beberapa kearifan lokal yang syarat dengan nasihat bijak untuk generasi-generasi mendatang. Seperti itu. Dalam perhitungan salakirabi ini, saya berharap kalian itu bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, untuk perhitungan perjodohan kali ini itu dihitung berdasarkan weton pengantin pria dan wanita. Neptu, hari, dan pasaran kita jumlahkan dan kita tambahkan dengan neptu bulan, tahun, dan tanggal lahir kedua mempelai. Nah, setelah dijumlah keseluruhan lalu dibagi 9. Kalau sisanya 1, 4, 7, maka dalam perhitungan ini jatuh pada perhitungan wali utawa olo atau kurang bagus. Nah, kalau sisanya 2, 5, 8 itu dalam perhitungan ini jatuh pada perhitungan penghulu yang artinya sedang atau boleh. Kalau sisanya 3, 6, 9, maka dalam perhitungan ini jatuh pada perhitungan pengantin becik atau baik. Nah, saya kasih contoh seumpama weton pengantin pria hari Rabu. Hari Rabu ini neptunya 7. Pasarannya Kliwon. Kliwon neptunya 8. Bulannya Suro. Neptunya 7. Tanggal kelahirannya tanggal 20. Dan tahun kelahirannya tahun Alif. Neptunya 1. Sedangkan pengantin wanita wetonnya itu hari Jumat. Nah, hari Jumat ini neptunya 6. Pasarannya Pon. Pon neptunya 7. Bulannya Sapar. Sapar neptunya 2. Tanggalnya tanggal 14. Tahunnya tahun Wawu. Neptunya 6. Nah, setelah itu pengantin pria dan pengantin wanita dijumlah
dan jumlahnya itu ketemunya yaitu 78. Nah, 78 dibagi 9, maka ketemunya 8,666. Nah, 6-nya ini itu yang kita hitung. Maka 78 dibagi 9 itu sisanya 6. Paham ya? Sisanya 6. Nah, sisa 6 ini jatuh di perhitungan pengantin, yang artinya baik atau becik. Seperti itu. Tambahan, bukan bagaimana kita mengeluh dari banyaknya pekerjaan, tetapi bagaimana caranya kita untuk terus berusaha sebaik mungkin. Tidak ada hal yang mustahil selama ada kemampuan untuk mencoba. Yakinkan dirimu dan berusaha sebaik mungkin, dan percaya akan kemampuan dirimu sendiri. Kiranya cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Niat dan tujuan saya tetaplah sama, saling berbagi, agar kita semua dapat belajar. Dan prinsip belajar tetaplah sama, tetaplah terbuka namun kritis. Dan apapun yang saya sampaikan janganlah langsung diterima, namun dikritisi. Pahamilah dengan bijak, semoga menjadi wawasan tersendiri bagi Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.